Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan melanjutkan video yang sebelumnya, pengalaman aku menjadi dubber part 1. Sekarang adalah perjalanan aku menjadi dubber part 2. Aku akan menceritakan atau menjelaskan kepada kalian gimana sih cara kerja aku sebagai dubber di Mangatun. Tapi sebelum itu aku mau kalian like dulu dong video ini, di subscribe dan di share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Serta jangan lupa tombol loncengnya ditekan agar kamu selalu update setiap aku upload video baru. Nah guys, kabar gembira buat kamu yang mau audisi menjadi dubber official Mangatun. Sekarang Mangatun sedang membuka audisi untuk menjadi dubber baru. Caranya adalah kalian download dulu aplikasi Mangatun atau Noveltune. Ini aku akan kasih tahu nih di aplikasi Mangatunnya ya. Jadi kalian buka aplikasi Mangatun, lalu kalian klik temukan. Setelah itu kalian cari di audiobook di bawahnya ya, di bawah audiobook itu ada audisi menjadi dubber. Nah, di sini kalian bisa pilih novel yang akan kalian rekam. Nanti tinggal klik aja di tulisan aku ingin rekam. Dan ini adalah daftar teman-teman yang sudah mengikuti atau berpartisipasi dalam audisi dubber. Setelah kalian klik aku ingin rekam, tampilan seperti ini. Kalian bisa isi musik atau background-nya dulu. Pilih salah satu, langsung ke kalimat. Nah, di sini kalian tinggal isi aja deh suara kalian. Lalu langsung kalian rekam. Setelah rekam, kalian simpan. Lalu kalian unggah rekaman. Dan masukin nomor telepon kalian. Nomor handphone ya. Udah deh. Tinggal di-review sama editornya dan jurinya. Misalnya nih, kalian udah terpilih menjadi dubber official Mangatun. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan novel yang harus kalian selesaikan episodenya atau bab-babnya. Tapi ada yang harus kalian perhatikan juga nih. Setelah kalian mendapatkan novel tersebut, suara kalian itu nggak langsung di-upload ke Mangatun, jadi ada reviewnya dulu. Kalian tuh ada sistem penjurian lagi nih, di review lagi sama tim editor Mangatunnya. Nah, gimana sih supaya rekaman kita bisa lolos dari review editor Mangatun? Nah, yang pertama, kalian itu jangan lupa untuk greetings atau sapa kepada pendengar Mangatun. Contoh, kalian bisa menggunakan kata hai, halo, selamat datang. Terus yang kedua, kalian harus menyebutkan judul novel yang akan kalian dubbing. Setelah itu sebutkan nama autornya atau nama penulisnya. Lalu sebutkan nama pengisi suaranya, itu nama kamu sendiri. Lalu setelah itu episodenya jangan lupa disebut. Episode berapa. Setelah itu kalian baru baca isinya, isi bab tersebut. Nah, kalau sudah habis isi bab tersebut, jangan langsung kalian close karena kalian harus melakukan sesi penutupan dulu. Kalian harus kasih jeda sekitar 3-5 detik setelah bab tersebut habis. Ya, baru kalian melakukan penutupan. Caranya atau contohnya seperti ini ya. Aku akan kasih contoh dari awal sampai akhir. Hai, selamat datang di audiobook Mangatun. Terpaksa menikahi duda kaya, dengan autor Nuryanti Sudarma dan pengisi suara Amelia Adriati. Episode 30. Kalian kasih jeda tuh ya. Dari situ kalian kasih jeda sekitar 5 detik, baru kalian ke isi. Setelah isi habis, kalian kasih jeda lagi sekitar 5 detik juga, baru penutup. Dan penutupnya ada seperti itu. Halo para pendengar setia audiobook Mangatun, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya telah mendengarkan. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu, yang harus kalian perhatikan juga adalah dalam sesi rekaman kalian, diusahakan jangan ada suara-suara selain suara kalian. Kayak bisa suara kresek-kresek atau suara-suara dari luar, suara motor, suara mobil, suara ayam berkokok, itu tuh jangan sampai masuk. Gimana supaya jangan sampai masuk? Kalau aku sih biasanya rekaman itu malam. Ya, malam terus
Karena kamar aku berada di pojok, jadi nggak terlalu kedengeran. Nah, supaya nggak kedengeran, jadi aku biasanya mensiasatinya rekaman di bawah selimut. Memang macam-macam, ada yang rekaman di dalam lemari, ya seperti itu. Itulah suka dukanya sebagai seorang daber, tapi ada ceritanya kan, jadi lucu gitu, ada lucu-lucunya kan. Jadi aku rekaman di bawah selimut. Ya udah, jadi kan misalnya mau teriak-teriak apa gimana kan gak terlalu kedengaran banget keluar gitu. Dan ada teman aku rekamannya malah di dalam lemari, ngap-ngap kan. Oh ya, dan suara nafas kalian juga istilahnya jangan sampai kedengaran. Aku mensiasatinya dengan cara memakai masker. Senjata aku adalah ini. Jadi kalau pakai masker ini, suara kita itu nggak terlalu cempreng banget, contohnya kayak gini kan. Jadi ada filternya gitu, jadi kan suara nafas kita nggak kedengeran. Seperti itu, ada perbedaan kan? Nah gitu teman-teman, karena emang kita tuh rekaman untuk daber novel itu bener-bener nggak boleh ada suara dari luar sama sekali. Dan kalau nanti ketahuan sama editornya dalam reviewnya itu ada suara dari luar, ya rekaman itu nggak akan lolos dan kalian harus rekaman lagi. Nanti akan dikasih tahu kok, nanti ada pemberitahuannya. Maaf, rekaman kamu belum lolos karena alasannya apa sebagai berikut. Kalian harus segera merevisinya supaya bab-bab yang lain tuh bisa masuk lagi gitu. Jadi misalnya kalian sudah menyelesaikan 3 rekaman sekaligus. Nah, langsung kan di review sama editornya kan. Bab 1, 2, 3 misalnya. Nah, dari bab 1 ini udah nggak lolos. 2 dan 3 itu otomatis nggak akan masuk, nggak akan lolos. Jadi gimana supaya 3-3-nya lolos ya, kalian harus meloloskan 1 episode yang belum lolos ini nih. Intinya kalau rekaman kalian ada 1 yang belum lolos, bab yang setelahnya itu nggak akan masuk. Jadi kalian harus menyelesaikan yang belum lolos dulu itu loh gitu. Rating sudah, penutup sudah, lalu tidak ada suara-suara dari luar. Nah, itu kemungkinan lolos adalah 99%. Dan biasanya kan di review di hari kerja ya guys, biasanya sih 2 hari atau 3 hari paling lama. Itu baru di review dan keluar hasilnya. Kalau misalnya lolos, di situ nanti akan ada pemberitahuan. Kalau rekaman kalian lolos dan kalian akan langsung mendapatkan gaji kalian atau hadiah berupa koin tersebut. Yang episode kemarin kan aku udah jelasin kalau untuk daber trainee itu dalam setiap 1 bab rekaman itu mendapatkan 1 koin. Ya, 1 koin untuk 1 bab. Nah, kalau untuk official dapatnya 50 koin untuk 1 bab. Sekarang ada peraturan baru, yaitu ada 4 klasifikasi, yaitu adalah triple S, double S, S, dan A. Jadi sekarang Mangatun itu menentukan hadiahnya itu dari kata, dari banyaknya kata yang ada di novel tersebut. Untuk triple S itu 30 koin per 500 kata, double S 20 koin per 500 kata, S 10 koin per 500 kata, dan A 1 koin per 500 kata. Yang A itu adalah level daber trainee, yang S serta double SS. Double S adalah official, kalau triple S itu official tapi yang memang sudah jam terbangnya sudah tinggi, itu yang udah senior biasanya sih ya. Dan aku ada di S. Kalian masih ingat aku bilang kayak gini? Nah, alhamdulillah sih aku dapet novelnya itu nggak terlalu panjang-panjang banget. Kasihan banget ya teman-teman aku. Ada yang dapet panjang sampai 20 menitan. Ada. Kalau aku sih sekitar 6-10 menit sih. Nah, Mangatun itu berupaya supaya adil gitu untuk tiap-tiap dabernya. Jangan sampai, misalnya aku kan cuma 10 menit, tapi aku tetap dapat 50 koin. Sementara teman aku yang 20 menit yang lebih lama tetap mendapatkan 50 koin juga. Dan itu kan termasuk tidak adil. Jadi Mangatun ini berusaha menjadi tim yang adil. Jadi dihitungnya adalah per 500 kata. Untuk S, yang aku nih 10 koin per 500 kata itu. Sebenarnya ada rasa kecewa juga sih, karena kan yang biasanya aku tiap bab dapat 50 koin, nah ini harus per kata kan, per 500 kata, jadi otomatis penghasilan aku akan
menurun gitu. Tapi untuk yang novel yang memang panjang-panjang ya, mereka boleh dikatakan beruntung dan alhamdulillah gitu. Karena kadang-kadang kan kita ada grup WA-nya ya, jadi kadang-kadang kita tuh tukar pikiran, aduh novel gue tuh panjang banget, gue tuh capek ini. Tapi hadiahnya sama kan, kayak yang cuma 6-10 menit ya, namanya kita sharing ya, nggak diambil hati, enggak lah. Oh iya ya gitu, ya gimana emang dapetnya gitu kan, kita nggak bisa milih bla 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 kayak gitu. Nah mungkin dari pihak Mangatune juga merasa kasihan lah, pengen berlaku adil ya, akhirnya kebijakan baru tersebut turun. Dan kebijakan baru tersebut sudah di ACC, jadi seperti itu. Nah, aku mau kasih tips gimana sih supaya kalian nih para dubber supaya bisa menjaga kualitas suara dengan baik. Yang pertama, saat kalian yang dubbing harus persiapkan minimal air putih hangat. Yang hangat ya, jangan yang dingin. Yang hangat. Terus usahakan tiap bab kalian itu minum. Karena aku pernah ngerasain, aku tuh maraton dari bab 1 sampai bab 6 atau 10 gitu, aku sama sekali nggak minum. Jadi tambah lama kualitas suaraku tuh buruk. Istilahnya yang pertama kan mungkin masih fresh ya. Nah, aku tuh nggak minum kan, aku mau coba juga challenge diri sendiri. Coba nih, gue nggak mau minum kan. Nah, makin kesini makin nggak enak suaraku. Nggak enaknya apa? Serak. Terus juga terganggu dong, pasti kan buang waktu juga. Nah, mendingan kalian tuh persiapkan air hangat tiap bab, atau tiap kalian merasa haus atau kering, kalian tuh harus minum. Karena kalau nggak seperti itu, nanti pita suara kalian bisa pecah juga, karena kan terlalu diforsir kayak gitu. Terus tidur yang cukup, tidak minum es, minum air lemon hangat. Yang paling penting sih jangan diforsir suara kalian, jangan ikutin aku yang bikin challenge tersebut ya, yang dari episode 1 sampai 10 nggak minum, dan itu menyiksa banget, nggak enak tenggorokan gue, dan besoknya suara gue hilang. Caranya adalah kalian bisa mengunjungi novel orang nih, misalnya kalian mengunjungi novel teman kalian tuh bisa komen, promote diri sendiri. Kalian rajin aja untuk bersilaturahmi ke tetangga gitu istilahnya ya. Dan atau juga nanti kan kalian kan gabung di sebuah grup dubber Mangatun nih. Nah ya udah, kalian promote diri sendiri aja. Hai teman-teman, mampir ke audiobook aku ya, kayak gitu-gitu. Nah nanti secara tidak langsung kalian akan mendapatkan pendengar atau viewers yang banyak gitu, karena semakin terkenal novel atau audiobook kalian, maka akan membantu author atau penulis novel tersebut menaikkan viewers juga gitu. Jadi sebenarnya dubber ini membantu penulis juga untuk memperkenalkan atau mempopulerkan novelnya kayak gitu. Nah, meskipun novel kalian berisi suara atau dubbingan kalian, pasti kan ada yang, aku nggak mau dengar suara aja, aku lebih suka baca. Nah, guys, kalian bisa dengar suara sambil baca juga. Caranya adalah kayak gini. Kalian langsung aja cari novel yang akan kalian dengarkan. Nih aku kasih contoh novel dubbingan aku ya, judulnya Boss Come Here Please. Lalu kalian pilih audiobooknya. Nah di situ di sebelah kanan atas ada tulisan baca. Kalian diklik aja, pilih episode yang kalian mau dengar dan baca. Nah di situ kalian bisa play untuk mendengar suara, dan kalian juga bisa baca juga gitu. Jadi Mangatun itu benar-benar memberikan kepuasan kepada para pelanggannya gitu, para penonton. Jadi nggak ada alasan kan tuh, misalnya ada kan pembaca, aduh nggak suka sama suaranya, nggak biasa deh pakai suara-suara gitu, lebih suka baca. Oh tenang Ferguson, bisa baca Ferguson ya.
Caranya seperti tadi gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan satu novel, kalian harus update lagi ke admin Mangatunnya. Kasih tahu aja novel aku sudah selesai. Jadi aku minta tambahan novel baru lagi. Nah, nanti akan diberikan novel baru lagi oleh adminnya, seperti itu. Dan kalian juga harus rajin-rajin minta tips atau sharing kepada teman-teman kalian yang sudah senior, yang sudah jam tayangnya sudah tinggi. Jangan malu untuk bertanya, supaya kita bisa terus memperbaiki kinerja kita sebagai dubber dimanapun itu, tidak hanya di Mangatun. Oke guys, sekian info dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan aku ingatkan lagi, bagi kalian yang mau mengikuti audisi dubber Mangatun, kalian bisa langsung download aplikasinya, lalu seperti step-step yang aku jelaskan di awal video tersebut, langsung aja kalian coba, semoga kalian menang. Dan kalau kalian menang, nanti akan bertemu aku, kita akan sharing-sharing di sana. Oke, terima kasih telah menyaksikan video aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian selalu update tiap aku upload video baru. So, thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.